Episode keempat, Sehelai Rambut. Sudah, kamu tenang saja. Sekarang ke depan temani Hamid. Mama mau bikin sesuatu. Bunga mengangguk senang. Dia lalu melompat dari tempat tidur, melangkah ke kamar mandi, dan mencuci muka. Lalu segera memoles wajahnya dengan make up. Setelah merasa jika penampilannya sudah menawan, Bunga segera ke ruang tamu menemui Hamid. Nampak lelaki pujaan hatinya itu sedang menelpon. Dia tidak meneruskan langkah. Dia diam-diam ingin mendengarkan Hamid menelpon. Sayangnya, belum juga bisa mendengar sesuatu. Hamid telah menutup teleponnya. Bunga, sapa Hamid saat melihat Bunga yang mematung di belakangnya. Mas Hamid, balas Bunga salah tingkah. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Hamid tersenyum melihat gadis itu. Kapan datang? Kok nggak ngabarin? Tanya Bunga bertubi-tubi. Mereka memang hanya selisih 3 tahun. Dari tadi kan mau bikin surprise, ucap Hamid. Dia suka sekali menggoda gadis itu. Dia sama sekali tidak sadar kalau perbuatannya itu membuat Bunga salah paham. Ih gombal, ucap Bunga. Wajahnya bersemu merah karena menahan malu. Belum sempat Hamid melanjutkan gombalannya, datang seorang gadis lain membawa 2 cangkir minuman, lalu meletakkannya di meja ruang tamu. Non, Mas, silahkan diminum, gadis itu berkata sebelum meninggalkan mereka. Makasih, ucap Hamid disertai senyum mereka. Hamid meneguk minuman yang disajikan, begitupun dengan Bunga. Lalu mereka terlibat obrolan yang seru. Gimana? Tanya Tante Rani saat gadis yang membawa minuman kembali ke dapur. Beres dong Mami, sahut gadis itu. Dia lalu menyodorkan tangan. Tante Rani mengeluarkan beberapa lembar uang pecahan 100.000, lalu memberikan kepada gadis itu. Makasih Mami. Gadis itu melangkah pergi setelah memasukkan uang itu ke dalam saku celananya. Hamid beberapa kali menguap dan tiba-tiba saja merasa sangat mengantuk. Bunga yang melihat Hamid menguap merasa sebel. Dia baru saja hendak meninggalkan Hamid ketika Tante Rani datang. Melihat Hamid yang sudah hampir terlelap dengan bersandar di sofa, Tante Rani tersenyum lalu berkata, bantu Mama mengangkat Hamid. Bunga yang bingung menuruti apa yang diminta oleh mamanya. Dia bangkit lalu bergerak ke sisi kanan Hamid dan Tante Rani di sisi kiri lelaki itu. Tangan Hamid di lingkaran di bahu, lalu memapahnya ke dalam kamar Bunga. Setelah membaringkan Hamid, Tante Rani membuka kemeja Hamid, juga membuka celana jeans dan hanya menyisihkan celana boxer, lalu menutupi tubuh bugil Hamid. Buka baju kamu, cukup pakai itu saja, tita Tante Rani. Bunga yang masih tidak mengerti maksud mamanya segera melakukan apa yang diperintahkan. Tidur di samping Hamid, perintah Tante Rani. Bunga tersenyum. Dia baru mengerti apa yang diperintahkan mamanya. Setelah mereka berdua berbaring di tempat tidur, Tante Rani memanggil seseorang untuk mengabadikan momen Bunga dan Hamid, seolah-olah mereka sedang melakukan hubungan terlarang. Orang tersebut memberikan arahan kepada Bunga, mulai dari memeluk tubuh Hamid, lalu memejamkan mata. Belum lagi adegan ketika wajah Hamid dipalingkan ke arah Bunga, lalu gadis itu minta mencium Hamid. Setelah 1 jam akhirnya pemotretan itu selesai. Tante Rani meminta seseorang merapikan baju Hamid, kemudian menyuruh mereka mengangkat lelaki itu dan menempatkannya kembali di sofa. Bunga kemudian diminta memakai baju kembali. Kamu istirahat, urusan Hamid nanti Mama yang atur. Kamu tinggal beres, ucap Tante Rani. Makasih Ma. Bunga menghambur ke pelukan mamanya. Iya, sana kamu tidur di kamar Mama, suruh Tante Rani. Memang kenapa? Tanya Bunga bingung. Mama mau pakai kamar kamu. Sana cepetan,
usir Tante Rani. Bunga menggumam, tapi tetap juga melangkah meninggalkan kamarnya. Dia hanya memakai pakaian dalam. Sudahlah, jangan lihat anakku seperti itu, kalau tidak mau matamu kubutakan. Tante Rani mengancam lelaki yang memotret Bunga dan Hamid. Lelaki itu hanya tersenyum kikuk karena kedapatan sedang memandang Bunga ketika berjalan keluar kamar. Sekarang kamu mau dibayar pakai apa? Tanya Tante Rani melanjutkan kata-katanya. Memangnya ada berapa macam cara? Tanya lelaki itu bingung. Kamu mau dibayar pakai uang atau pakai tubuhku? Tanya Tante Rani. Lelaki itu mengerti arah pertanyaan Tante Rani. Aku mau dua-duanya, ucap lelaki itu. Gak bisa, silahkan pilih, tolak Tante Rani. Kalau begitu aku pilih uang, ucap lelaki itu. Nampak Tante Rani tersenyum. Lembaran uang merah dia selipkan ke dalam bajunya. Kalau begitu ambil sendiri, tantang Tante Rani yang membuat lelaki itu menggeleng. Dia lalu melangkah menarik ujung baju Tante Rani, memasukkan tangan mencari lembaran demi lembaran merah yang Tante Rani masukkan. Sedetik, 2 detik, entah kenapa lelaki itu berubah pikiran. Tanpa pikir panjang dia menarik tubuh Tante Rani, sehingga mereka sama-sama terjatuh di tempat tidur Bunga. Mereka bersama berlayar di lautan kenikmatan. Adam menggeleng melihat Hamid yang tertidur di sofa. Dia menggoyang-goyangkan badan sepupunya itu. Namun lelaki itu tak juga bergeming. Adam menotkan alis. Dia merasa ada yang janggal. Dia lalu berlalu masuk untuk mencari Tante Rani. Saat memasuki kamar Tante Rani, ruangan terlihat remang-remang. Efek lampu tidur. Nampak sosok wanita sedang tertidur. Adam tersenyum, jiwa liarnya muncul. Dia menyangka jika orang yang sedang berbaring itu adalah Tante Rani. Walaupun dia tidak menyukai perlakuan wanita itu, tapi kadang-kadang dia juga merindukan permainan liar Tante Rani. Adam mendekati wanita itu. Pelan-pelan dia menelusuk masuk ke dalam selimut, mendekap tubuh wanita itu. Tak ada perlawanan. Adam melanjutkan aksinya. Sementara Bunga merasa ada yang sedang memeluknya dari belakang. Namun dia berpikir, mungkin hanya mimpi sehingga dia tidak bereaksi. Lambat laun tangan Adam sudah mulai mengerai yang menyentuh bagian sensitif, yang membuat gadis itu merasakan kenikmatan. Dia semakin memejamkan mata, menikmati setiap sentuhan Adam. Sama halnya dengan Tante Rani, Adam dan Bunga juga kini sama-sama telah berlayar mengarungi samudra kenikmatan, meninggalkan Hamid yang tertidur pulas di ruang tamu. Sayup-sayup terdengar azan subuh. Adam yang terbangun segera bangkit. Tangan Bunga masih melingkar di perut rata miliknya. Adam menggeser tangan itu membuat Bunga menggeliat namun tak terbangun. Setelah memakai pakaiannya, Adam melangkah keluar meninggalkan kamar Tante Rani tanpa membangunkan gadis yang baru saja menemaninya merasakan surga dunia. Di ruang tamu, Adam kembali membangunkan Hamid. Untung saja dia cepat bangun. Sudah jam berapa ini? Tanya Hamid. Dia memegang kepalanya yang masih berdenyut sakit. Sudah subuh, ayo balik, jawab Adam sekenannya. Dia berjalan keluar rumah mendahului Hamid. Tapi kita belum pamit pada Tante Rani, tanya Hamid. Dia mengikuti langkah Adam meninggalkan rumah itu. Dia sudah tidur, jangan diganggu. Yang penting kamu sudah menyampaikan niat kamu dan dia sudah merestui, ucap Adam tanpa menoleh. Nampak dari warung remang-remang, beberapa pria hidung belang juga baru saja keluar. Mungkin mereka sudah selesai menyalurkan hasrat terlarang mereka. Setelah motor melaju, Hamid memandang punggung Adam. Sama-sama terlihat rambut panjang di jaket lelaki itu. Hamid mengambilnya dan memegangnya erat. Dia bermaksud mengejek sepupunya itu jika mereka sudah sampai. Tak butuh waktu lama, setengah jam kemudian mereka sudah sampai di rumah Hamid. Saat Adam hendak pamit, Hamid menyodorkan rambut yang ia dapat. Ini ketinggalan, balikin sama teman tidur kamu, ucap Hamid. Dia memberikan rambut yang tadi didapatnya. Apaan sih? Adam membuang rambut itu. Kok dibuang? Bukannya tadi malam kamu bersenang-senang dengan pemilik rambut itu? Kok sekarang kayak gak suka gitu? Tanya Hamid dengan senyum mengejek.
Kamu nemu di mana sih rambut itu? Adam bertanya. Di kepala kamu, ucap Hamid. Aku balik ya, ucap Adam. Dia tak mau membahas masalah rambut itu terlalu jauh. Tiba-tiba tak saja hatinya galau ketika melihat rambut yang diberikan oleh Hamid. Seingatnya rambut Tante Rani modelnya bob, jadi tidak mungkin sepanjang itu. Adam menggeleng. Dia tak mau mengakui kalau semalam dia tak tidur dengan Tante Rani, tapi dengan orang lain. Semoga saja bukan salah satu dari kupu-kupu malam di situ, batin Adam.